Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabi ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali mengadakan Zoom meeting untuk kegiatan praktikum Java 1 kelas D ya. Oke. Jadi dari yang sudah dikirim rekan-rekan sekalian linknya, saya lihat ada yang sudah sampai modul 4, ada yang sudah sampai modul 3 gitu kan. Ya, berarti saya bersyukur sekali gitu, artinya ada minat yang tinggi gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak sekedar mengetik ya, tapi betul-betul dibaca, kemudian dipahami fungsinya, kemudian nanti bisa diterapkan ketika mengembangkan proyek yang lebih besar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan di modul yang sudah saya bagikan. Oke. Modul ini memang setiap babnya atau setiap modulnya ini agak panjang, memang tujuannya supaya durasinya tuh cocok dengan durasi praktikum kita gitu kan. Satu pertemuan atau satu sesi itu bisa sampai 3 jam itu kan harusnya. Nah, jadi memang agak banyak, harapannya sesuai ketika menyelesaikan ini juga selesai waktunya selama 3 jam. Di modul 1 kita sudah belajar basic, modul 2 sudah belajar tentang sedikit PBO, rangkuman PBO lah ya, kita bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian di modul 3 kita lanjut ke bagian komponen visual. Oke, atau Java GUI gitu ya. Jadi kalau Anda sudah kenal GUI itu kan singkatan dari Graphical User Interface. Nah, tapi di modul 3 ini kita kembangkan atau kita bangun menggunakan berbasis teks. Jadi kalau si IDE sebenarnya punya fitur untuk membuat GUI yang menggunakan drag drop gitu ya secara visual. Nah, tapi di modul 3 saya kenalkan dulu membangun GUI menggunakan text base gitu ya. Jadi anggapannya kita semacam kayak di web gitu kan, kita ketik front end-nya, kemudian nanti kita hayalkan kira-kira posisi CSS-nya gimana ini. Nah, itu mirip dengan di modul 3 kita bangun menggunakan teks gitu. Bahkan ke depannya sebenarnya semakin banyak Anda perlu belajar yang berbasis teks seperti ini. Karena pengalaman saya kemarin mengembangkan aplikasi, kalau kayak Android Studio kita bisa drag drop, tapi untuk presisinya biasanya lebih diedit lagi di teksnya. Kemudian untuk aplikasi kayak pakai Flutter itu kan membuat kita bisa bikin aplikasi langsung 2, baik itu di Android maupun iOS. Nah, Flutter juga berbasis teks, full teks. Kita nggak punya komponen visualnya. Nah, jadi memang penting untuk belajar bagaimana mengembangkan GUI menggunakan berbasis teks. Di sini bisa kita lihat contohnya adalah kita buat sebuah project baru. Nah, saya mungkin nggak demokan, kalau demokan agak kepanjangan, yang penting-penting aja nanti saya demokan. Kemudian buat kelas seperti biasa, new Java class, kemudian buat source code seperti ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada extends JFrame. Kalau kita tinjau lagi ke materi sebelumnya, extends ini artinya bahwa ini adalah inheritance atau turunan, atau secara bahasa PBO-nya subclass gitu ya, ataupun child class. Jadi ada kelas orang tuanya namanya JFrame, yang mana kita panggil atau kita gunakan metode-metodenya. Salah satu contohnya adalah set size, di mana kita tentukan ukuran dari frame yang mau kita buat. Kemudian mainnya di sini kita langsung buat, tampilkan menggunakan set visible true.
Nah, untuk menampilkan form seperti ini tidak mesti di filenya dia sendiri. Anda bisa panggil kelas GUI by text ini dari kelas lain, atau misalkan Anda buat main kelas, sehingga nanti kalau Anda punya banyak kelas, kita bisa panggil yang mana dulu di kelas main gitu ya. Dengan cara codingnya seperti ini untuk memanggilnya. Jadi ini berlaku nggak cuma di kelas dia sendiri, tetapi ini akan berlaku ketika dipanggil di kelas lain. Nah, kemudian di sini saya coba supaya Anda memikirkan itu. Ini kenapa ada ini, apa fungsinya. Nah, ini supaya Anda mereview materi sebelumnya. Kemudian sengaja tidak saya tampilkan hasilnya ya, dan supaya dicoba, kemudian Anda observasi sendiri ini ceritanya apa. Kemudian makanya muncul pertanyaan supaya itu yang diobservasi. Kemudian tambahkan set default set location relative to null. Kemudian juga set title, set default cost operation-nya. Nah, ini kalau Anda lihat nambah baris 3. Nah, di sini jalankan dan analisis apa aja yang terjadi setelah ada 3 perintah tersebut. Nah, caranya kalau mau menganalisis, berarti harusnya jangan semuanya dipanggil dulu ya, satu-satu. Coba dulu kalau set location relative to null, ini aja dulu yang ditambahkan, hasilnya seperti apa. Nah, jadi kalau saya bocorkan ini set location relative to null, kemarin fungsinya adalah supaya frame selalu tampil di tengah. Jadi bagaimanapun layarnya, berapapun ukuran layarnya, kalau kita gunakan perintah set location relative to null, frame-nya akan tampil di tengah. Secara default-nya, frame kan tampilnya di pojok kiri atas. Gitu ya. Tentunya ini nggak nyaman bagi user kalau kita tampilkan selalu di pojok kiri atas. Kemudian kalau set title, nah ini kan mudah. Kalau title ini jelas judul, berarti judul di atas window-nya seperti ini adalah diganti menggunakan GUI by text. Kemudian perintah ketiga, set default close operation, ini untuk menentukan apa yang terjadi ketika frame ini ditutup. Jadi close operation, jadi misalkan kalau frame ini ditutup. Pilihannya ada bermacam-macam, yang diantaranya yang sini saya gunakan adalah exit on close. Sehingga kalau exit on close, dari kita tinjau bahasanya, akan terjadi keluar ketika ditutup. Jadi maksudnya aplikasi akan keluar atau aplikasi akan berhenti sama sekali ketika frame ini ditutup. Tentunya kita kan nggak mau semua frame sifatnya seperti ini. Kita misalkan kita punya form utama, kemudian kita panggil form masternya kita tutup, terus kemudian aplikasinya berhenti, kan enggak. Nah, maka ada alternatifnya, ada nanti di frame hide on close, ada dispose on close, di mana frame-nya ya ditutup gitu aja, aplikasi tidak berhenti. Kembali kalau exit on close, frame ditutup, maka keseluruhan aplikasi berhenti. Kemudian, nah ini cara menambahkan atau meletakkan komponen. Ya, frame yang kita buat pertama tadi kan kosongan, artinya tidak ada isinya. Nah, untuk menambahkan isinya, kita bisa gunakan, misalkan di sini adalah JLabel dan text field. Jadi lihat di sini, cara buatnya sama seperti buat atribut kan dalam kelas JLabel, label 1. Tapi kemudian langsung kita instance dengan new JLabel. Di sini new JLabel, konstruktor JLabel punya argumen text. Teks di sini berarti adalah string yang tampil pada labelnya. Begitu juga text field sama, text field, jtext field, kita buat text field 1, new jtext field. Kalau Anda taruh di dalamnya string, maka dia akan otomatis menjadi teks yang tampil pada text field-nya. Nah, berikutnya untuk meletakkan komponennya, kita buat sebuah metode sih namanya void meletakkan komponen. Nah, dalam meletakkan komponen tentunya kita perlu tentukan layout manajernya. Jadi nanti ada istilah layout manager, ini menentukan bagaimana kita meletakkan komponen pada frame. Kalau di kami banget yang sebelah satu. Nangis kita malah ya. Belum sampai lagi di rumah, jadi di rumah yang di sini nah. Di dulu yang lain ya. Bapak, saya boleh bertanya nggak, Pak? Oh ya, Kenapa silakan. yang aplikasinya tuh, Pak? Saya cuma berbatas 30 menit.
Jadi tiap kalau mau ngerjain tuh harus keluar dulu kan, baru masuk lagi. IntelliJ-nya tuh ya. Iya, Versi berapa? nggak tahu juga. Saya lupa Pak, kemarin tuh yang pas di pelajaran Bapak yang disuruh download IntelliJ-nya tuh, saya udah download kan, tapi kan belum saya coba. Dan terus pas waktu itu saya coba, mungkin nggak sampai 30 menit, jadi nggak ada keluarin. Tapi pas kemarin, pas lagi ngerjain praktikum tuh, tiba-tiba katanya batasnya sudah 30 menit, jadi harus keluar dulu katanya gitu. Padahal udah download yang ultimate itu, nah Pak. Jangan yang ultimate, yang community yang kita pakai. Nih, kalau yang ultimate ini yang memang versi berbayar, makanya dia kasih trial 30 menit kan. Nah, kita pakai yang community ini yang gratis. Oh iya udah. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, betul kalau di ultimate dia punya batasan. Kalau ini bahkan kalau ini 30 hari trial, berarti 30 hari trialnya sehari cuma 30 menit tadi kayaknya ya. Nah, jadi gunakan yang community aja yang gratis karena kita nggak pakai kok fitur-fitur yang ada di ini. Kita nggak pakai fitur-fitur yang ada pada ultimate gitu ya. Saya nggak pernah pakai yang ultimate ini karena dia modelnya si JetBrains ini bukan beli. Nah, itu masalahnya. Kalau kayak aplikasi kayak apa ya, Office 2019 kan Anda beli. Sifatnya beli, ya sudah Anda punya lisensinya. Tapi kalau di Office 365 itu kan subscription atau langganan dalam setahun misalkan. Nah, di sini juga sama nih modelnya kalau Anda buy, kalau Anda coba make mau beli yang ori-nya gitu ya. Misalkan nah IntelliJ Ultimate. Nah, ini harganya per user first year, second year sekian. Nah, berarti ini modelnya kan berlangganan, bukan model beli putus gitu. Ini makanya yang agak menyusahkan. Sama seperti produk-produk Adobe kayak Photoshop gitu ya. Nah, itu juga modelnya berlangganan kan. Jadi biayanya jadi sangat besar. Nah, begitu juga dengan aplikasi yang lain modelnya kalau keluaran JetBrains ini kebanyakan berlangganan. Nah, kalau saya kan rekomendasikan yang gratisnya aja kita kan karena toh tahapan belajar juga, kemudian fiturnya yang ada di Ultimate juga nggak kita pakai. Beda kalau misalkan saya punya rekan di waktu masih kuliah, sekarang dari programmer di salah satu instansi, dia berlangganan memang aplikasi JetBrains ini, tapi bukan yang untuk Java, tapi yang untuk PHP. Nah, ini ada PHP Storm. Nah, dia berlangganan ini katanya. Saking powerful-nya menurut dia gitu ya. Jadi dia banyak terbantu sehingga berani berlangganan. Memang katanya eh, apa namanya anggarannya ada, sudah dikoskan untuk itu, instansinya mungkin yang mengcover sehingga membantu produktivitasnya. Jadi jangan ragu-ragu kalau memang eh, Anda yakin, makanya dicoba dulu kan ada trialnya. Dicoba, kalau ini benar-benar meningkatkan produktivitas, bisa menghasilkan, ya kenapa enggak? Tapi kalau misalkan ya masih belajar, masih coba-coba, ya pakai yang gratis dulu aja gitu ya supaya aman ya. Oke, balik lagi sini ya. Di sini mungkin baru kelihatan dari layarnya mungkin ya. Di sini ada void meletakkan komponen. Kita menentukan dulu layout-nya. Layout-nya ada di praktikum ini saya pilihkan yang tanpa layout. Artinya kita secara manual meletakkan komponennya. Di sini ada menggunakan namanya set bounds. Jadi ini cara meletakkan komponen atau layout manager yang tanpa layout manager sehingga kita buat secara manual. Kalau kita mau pakai layout manager nanti ada flow layout, ada grid layout, ada border layout. Di situ kita tinggal add gini aja, kita nggak perlu set bound. Komponen dia akan mengatur sendiri sesuai dengan layout yang kita pilih. Nah, cuma saya nggak begitu ini ya, belum begitu sering menggunakan layout itu karena nanti nggak balance, nggak, kita mau tampilkan komponennya di satu tempat tuh agak nggak cocok lah dengan selera saya. Lebih suka manual meletakkan supaya sesuai dengan yang mau saya taruh di tempatnya. Tapi kalau misalkan kita buat frame yang sederhana, yang ibaratnya kita nggak peduli letaknya, ya kita bisa pakai atau kita mau grouping ya, grouping komponen berdasarkan layout tertentu juga bisa. Tapi di sini saya kenalkan dulu yang tanpa layout, di mana kita letakkan secara manual.
Nah, jangan lupa kalau sudah dibuat metodenya, tentunya di bawah juga dipanggil. Kalau tidak dipanggil, dia nggak jalan perintah ini kan. Oke, ini bedanya. Yang pertama tadi cuma 2 baris, sekarang di sini jadi 3 baris. Kalau lihat di sini, di sebelumnya tidak dipanggil metodenya, sekarang di sini panggil. Kemudian tentunya kalau formnya sudah ada, oke, mungkin saya demokan aja ya. Saya buat sebuah package baru, frame. Nah, kalau kita lihat tadi di sini kita perlu tambahkan extends gframe supaya bisa tampil jadi form. Kemudian kita buat konstruktornya, boleh manual, public, by text atau mau menggunakan generate-nya. Kita tadi lakukan set size 640. Kemudian set location relative to null. Dan ada set default cross operation. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau exit on close ini sifatnya berarti dia begitu ditutup aplikasi exit atau berhenti. Kalau ada yang lain ada hide on close, ini juga dispose on close. Kita bisa lihat sebenarnya apa namanya exit on close ini bernilai 3, ada dispose on close ini bernilai 2. Ini sebenarnya konstanta memang. Kita bisa taruh nilainya sih langsung gini seperti ini, tapi kita kan nggak tahu ini maksudnya apa 3. Tapi kita ketika gunakan konstanta seperti ini membantu mengenali apa yang dikerjakan oleh aplikasi tanpa tanpa membuat bingung lebih lanjut. Gitu. Kalau cuma angka, saya yakin beberapa hari kemudian Anda sudah lupa angka tadi maksudnya apa. Kemudian di sini kita buat objeknya. Untuk nama objek bebas saja sebenarnya, tidak harus sama, tapi umumnya dibuat sama dengan nama kelas, tapi di awalnya huruf kecil seperti itu. Text set visible to. Oke. Karena saya run-nya lewat sini, ini masih menuju ke mahasiswa beraksi, saya harus ubah dulu ke sini. Oke, nah sekarang frame-nya munculnya di tengah, sesuai dengan set default close operation, tadi title-nya belum ada karena belum saya tulis. Ketika ditutup, aplikasi juga langsung berhenti. Oke. Kemudian untuk menambahkan komponen tadi, kita tambahkan seperti menambahkan atribut biasa, text field misalkan ya. Dan saya biasa T1 misalkan. Nah, ini sebenarnya praktek yang nggak baik, lebih baik Anda kasih namanya yang cocok, misalkan input. Kemudian button pesan. Jadi selalu buat variabel itu ada maknanya supaya ketika tadi kita tinggalkan project ini, kemudian beberapa bulan kemudiannya mau dibaca lagi, nggak bingung. Baik. Kemudian untuk menambahkannya tadi kita pakai metode menambahkan dan set content pen, set layout. Nah, kalau tadi contohnya kan 0, mungkin kita tambahkan satu persatu menggunakan add komponennya j input jt inputnya. Dan lagi Anda bisa kontrol D untuk duplicate. Nah ini kalau kita pakai layout flow
Nah, kalau kita pakai layoutnya seperti ini, kita coba jalankan. Nah, Anda bisa lihat layoutnya apa? Kita langsung frame langsung meletakkan komponen, tetapi tadi ya diletakkan gitu aja. Anda bisa lihat di sini text field-nya ada, kemudian button-nya ada, cuma ukurannya kan nggak cocok dengan yang kita mau. Kemudian mungkin button-nya saya kasih ini ya, sign. Tadi karena inputnya nggak kita tentukan lebarnya sehingga kecil banget. Bisa juga menggunakan border layout, ada yang lain. Nah, tapi kalau kita pakai null layout, kita punya kontrol lebih terhadap bagaimana komponen ini kita kelola gitu. Walaupun memang lebih panjang. Set bounds. Nah, set bounds ini punya 4 argumen. Anda bisa lihat ada mulai X, artinya berapa pixel dari kiri secara horizontal. Kemudian Y itu berapa pixel dari atas secara vertikal. Ini lebar dan tinggi. Misalkan kita buat posisinya dari kiri 16, dari atas 16, lebarnya kita buat 100, tingginya 25. Untuk buttonnya kita buat, misalkan Y-nya adalah 49. Oh, sorry. Ini BT besar. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari lokasinya, berarti set bound ini menentukan 16 dari kiri, 16 dari atas. Anda bisa lihat kira-kira ini simetris kan antara panjangnya yang ini, yang vertikal, yang horizontal dengan vertikal. Karena memang posisinya 16-16. Lebarnya ini 100 pixel, kemudian tingginya 25. 25 ini mepet banget, memang pas banget dengan kursornya. Kemudian untuk membuat buttonnya, saya buatkan di bagian bawah. Caranya yaitu dengan menambahkan posisi Y-nya tadi. Posisi defaultnya kan 16 tadi komponen sebelumnya. Kemudian tentunya supaya nggak tumpang tindih, kita tambahkan dengan tingginya. 16 tambah 25 kan kita dapat 41 ya. Ya, 41. Kemudian saya tambahkan 8 supaya ada jaraknya, sehingga 41 tambah 8, 49. Kita dapat di sini 49. Kalau mau dibikin bawahnya lagi tadi, maka kita tinggal tambahkan Y-nya sebesar berapa tinggi komponen sebelumnya. Kemudian kita tambahkan berapa jarak yang mau dibuat. Kalau mau di kirinya, sebaliknya kita bisa juga tambahkan 16 di sini, X-nya ditambahkan dengan lebarnya. Kita bisa buat misalkan, nah ini kita kembalikan ke 16, ini kita tambahkan 116, kita mau kasih jarak misalkan 8, maka kita tambahkan 124. Nah, ini kita ulang, maka buttonnya akan ada di sebelah kanannya. Ya, jadi memang sedikit perlu berhitung untuk menghitung lokasi dari komponen yang mau kita taruh. Ya, tentunya kalau cuma jalan seperti tadi, kemudian ya kan belum ada gunanya karena tidak ada fungsinya. Supaya bisa berfungsi, kita tambahkan yang namanya event listener atau action listener. Nah, buat sebuah metode menambahkan listener. Oke. Sebuah metode. Nah, untuk menambahkan listener, ini langsung kita tempelin ke komponen yang mau ditambahkan listener. Karena mau kita tambahkan misalkan pada button, maka kita tambahkan BT pesan, buttonnya kan.
kemudian add action listener. Nah, lihat di sini memang agak panjang ya. Ada add action listener, kemudian new action listener. Coba ikuti dulu. New action listener. Nah, jadi walaupun panjang, tapi sebenarnya dia ada otomatisasi ya dari IntelliJ-nya. Jadi nggak usah diketik manual semuanya. Dia akan otomatis bikin melengkapi apa yang kita butuhkan di situ. Nah, yang mau kita lakukan di sini adalah untuk mengambil apa yang ditulis di dalam text field ke dalam sebuah variabel. Kemudian variabel ini kita pakai dalam menampilkan pesannya. Misalkan nama adalah input get text. Ya, mungkin beda kalau di PHP kita tinggal titik text gitu ya. Tapi kalau metode kalau di Java dia perlu metode yaitu get text, yang mana dia mereturn string. Kemudian di sini kita bisa tampilkan ke dalam pesan show message dialog. Hai, kasih ke bawah ya. Ini kalau kita jalankan, harapannya berarti apa yang diinput di text field ini akan muncul dalam pesannya. Di sini belum jalan, karena kalau kita perhatikan lagi, metode yang kita buat tadi ini masih abu-abu. Tandanya belum kita panggil. Jadi setelah nambahkan komponen, kita bisa panggil akan di sana. Nah, itu ya. Jadi dengan menambahkan listener, jadi setiap komponen yang mau kita tambahkan eventnya, kita bisa secara manual tambahkan dengan cara add action listener. Oke. Kalau misalkan pada kasus text field-nya yang mau dikasih event listener, misalkan ada on change gitu ya, atau on key press, nah itu bisa kita juga tambahkan menggunakan add action listener. Yang perlu diperhatikan sedikit di situ adalah perbedaan antara penulisan action listener halaman 31 dengan yang di halaman ini 32. 32 ya. Anda bisa lihat pada button 1 add action listener kita pakai cara yang agak panjang di sini dengan cara mengoverride method action perform, kemudian baru di dalamnya kita buat coding yang mau kita lakukan. Tetapi di halaman 32 kok sedikit berbeda gitu ya. Kok di sini pakai action event gini aja gitu. Kok nggak sepanjang tadi. Nah, ini dikenal dengan nama istilahnya kalau di program namanya lambda. Lambda itu bisa dilihat praktis ini atau cara mengerjakan seperti ini sebenarnya sudah ditinggalkan karena terlalu panjang kan. Jadi ini dia kasih rekomendasi can be replaced with lambda katanya. Nah, Anda bisa sorot di bagian ini, kemudian Alt Enter, ada pilihan replace with lambda. Anda bisa klik, maka source code-nya jadi jauh lebih pendek gitu ya, tanpa harus dia jadi melakukan override pada action perform. Jadi balik lagi tadi, ini Alt Enter, replace with lambda. Anda lihat di sini ada huruf E, ini merupakan pengganti pada action event E-nya ini. Jadi sebenarnya ini tetap ada, tetapi disingkat menggunakan lambda. Nah, kalau di modul saya buat singkatannya action event gitu. Kalau di sini lebih singkat lagi argumennya menggunakan nama E gitu ya. Nah, jadi kalau di lain waktunya atau mau menambahkan lagi PT pesan atau tombol yang lain nanti Anda bisa langsung add action listener, kemudian E gitu ya. Nah, dia otomatis akan buatkan lambda. Atau misalkan mau yang agak panjang namanya action event gitu. Ya, nah, berarti manual. Nah. Jadi simbol seperti ini lambda ini juga sudah banyak
merubah gaya penulisan di JavaScript. Kalau di JavaScript sekarang function-functionnya ya pakai lambda seperti ini karena supaya meringkas coding yang panjang-panjang itu. Oke. Nah, kalau di modul 4 Anda perhatikan ini sudah pekerjaannya sebenarnya agak berat, agak banyak karena dimulai dari urusan dengan MySQL-nya. Kemudian juga kita harus mendownload secara manual. Di sini di contoh ini manual ya. Di contoh ini kita buat manual MySQL konektornya supaya bisa connect ke dari Java dari IDE ke MySQL. Kemudian ini membuat database. Kemudian ini cara menambahkan library-nya ke dalam IntelliJ. Tapi praktek seperti ini sebenarnya tidak praktis gitu ya. Ada cara yang lebih mudah sebenarnya ketimbang Anda mendownload manual library ini. Jadi kalau project kita dibangun menggunakan ini ya, new project misalkan. Kalau kita bangun project ini menggunakan salah satu dari Maven atau Gradle, maka library ini tidak harus kita download secara manual. Tetapi kita bisa panggil dengan beberapa baris kode, nanti IntelliJ akan mendownloadkan untuk kita sesuai versi yang kita tentukan atau yang kita inginkan. Nah, jadi di Maven atau Gradle ini bisa digunakan atau memang sifatnya untuk library management, dependency management. Jadi kita tidak harus mengerjakan apa yang dikerjakan pada modul 4 ini, yaitu mendownload secara manual. Tapi tetap saya ajarkan karena memang prinsipnya seperti itu. Karena kalau bikin NetBeans pakai NetBeans yang lama, versi 8 ke belakang, Anda akan dapati untuk mendownload library, Anda download library secara manual. Tapi kalau NetBeans yang baru ke belakang, ke depan, misalkan dia akan menggunakan Maven ataupun Gradle juga, sama-sama library management yang terkenal di Java. Gitu. Yang mana hal ini juga diadaptasi banyak di pemrograman lain. Di PHP ada Composer ya. Kemudian kalau di JavaScript ada NPM, Node Package Management, di mana ya tadi di situ tempat kita mendownload library yang mau kita gunakan. Nah, di sini memang agak panjang, tapi ini sudah bagaimana saya contohkan bagaimana kita membuat sebuah model yang mana ini merepresentasikan table yang kita buat. Step by step-nya dimulai dengan membuat menampilkan datanya. Oh, enggak, saya buatkan ini ya. Nah, di sini ada query-nya. Nah, ini kalau Anda ingat lagi kemarin ada try catch ini. Nah, ini eksepsinya. Kemudian menampilkan table sampai menampilkan table aja nih ya. Oke. Memang tampilannya ini tidak tidak revolusioner, nggak keren gitu ya. Tapi ini memang kekurangannya di IntelliJ masih ada tampilan visual untuk GUI-nya masih kurang nyaman, tidak senyaman NetBeans. Tetapi kalau untuk fungsionalitasnya dia nggak kalah gitu ya. Memang kalau saya modelnya mencontohkan di sini untuk aplikasi desktop kita gunakan ala-ala web, di mana aplikasi tampil berupa table, kemudian ada fitur tambah, ubah, hapus. Yang mana kalau di web kan di sebelah datanya nih ya ada ubah sama hapus biasanya, tambahnya kemudian di lain, kemudian ada tombol cari. Nah ini biasanya memang sengaja saya pisah antara input sama view. Jadi menampilkan data dengan menambahkan atau mengubah data. Alasannya yang pertama, kita nggak akan tertumpuk blok dalam satu frame gitu ya. Kalau satu frame tuh fungsinya banyak sekali, ini akan merepotkan ketika kita mau kita membaca codingnya aja sudah muyak gitu karena saking banyaknya. Jadi dipisah ya, ada 2 frame. Kemudian yang kedua validasi. Validasinya juga jauh lebih rumit kalau kita jadikan satu gitu ya. Validasi input, validasi pencarian, validasi operasinya, baik itu tambah, ubah, maupun hapusnya. Nah, lebih nyaman kalau kita pisah. Kemudian alasan kedua, ini juga akan membantu Anda dalam perkembangan di laporan skripsi ataupun PKL ya, karena dibanding satu form kan lebih baik ada 2 form, akan menambah lembar halaman Anda di bab 4 dan bab 3-nya gitu ya, karena
bisa menambahkan. Proses analisis juga jauh lebih mudah. Kita bisa melihat fungsi-fungsinya dalam frame yang berbeda ketimbang ditumpuk jadi satu. Bisa aja misalkan dalam satu frame nih sekalian ada inputnya, sekalian ada pencariannya atau pengubah datanya bisa. Tapi kalau pada kasus-kasus di mana field-nya banyak, maka kita nggak bisa jadikan satu, tetap ujung-ujungnya harus dipisah. Oke, nah ini saya kira di sini ujung dari modulnya, di mana di sini kita terakhir sudah belajar bagaimana meletakkan komponen UI-nya pada IntelliJ. Agak sedikit berbeda memang kalau kita bikin frame-nya new. Di sini ada namanya Swing UI Designer GUI Form. Misalkan namanya Swing Form. Nah, ini akan mengakibatkan kalau kita pakai Swing Form, Anda lihat dia menghasilkan dua file. File yang pertama Java-nya, file yang kedua adalah untuk formnya. Formnya di sini kita lihat dia punya komponen yang bisa kita drag drop. Nah, gitu ya. Memang sekilas jauh lebih nyaman. Tapi kalau di IntelliJ ini entah kenapa untuk mengatur layoutnya memang sedikit ribet gitu ya. Kita perlu spacer dan segala macam. Kalau di NetBeans lebih mudah untuk menentukan atau mengelompokkan komponennya. Nah, ini kayak ginilah modelnya. Oke. Jadi dia di sini benar-benar dipisah mana bagian untuk menampilkan formnya atau menampilkan komponen, di mana untuk di mana bisnis logiknya itu, di mana kita meletakkan coding yang akan dioperasikan formnya. Jadi beda ya. Kalau GUI by text kita nggak bisa lihat formnya. Kalau swing form ini terjadi ada dua file Java-nya dan file formnya. Oke. Nah, untuk hasil prakteknya saya harap besok sudah selesai semua, bisa dikirimkan sampai praktek 3 saja gitu ya. Tapi kalau mau menyelesaikan praktek 4 baguslah, nggak apa-apa juga. Nah, nanti di situ akan jadi pertimbangan lulus atau tidaknya, atau dapat sertifikat atau tidaknya ini ya praktikumnya. Oke, tapi minta tolong di on kan sebentar kameranya, waktunya udah mau habis, mepet banget. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, bisa digunakan di kemudian hari. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.